nggak ada yang ditepati, nggak ada melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, nggak ada. Nggak ada memajukan kesejahteraan umum, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru-baru ini misalnya ada ungkapan yang bikin saya, sesak napas ketika, Pak Luhut mengatakan, kira-kira kalimatnya begini, "Itu yang kritik-kritik saja yang merasa negara ini jelek, keluar aja dari Indonesia." Mhm. Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu artinya podcast. Nah, kali ini saya kehadiran seorang sahabat sekaligus mentor saya, senior saya, Mbak Heni Supolo. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Selamat siang, Mas Indra. Soal mentor kita bicarakan belakangan. Senior betul, cuma soal usia. Ya, yang jelas Mbak Heni itu mentor saya lah. Butuh banyak bimbingan dari Mbak Heni, banyak pengalamannya gitu. Nah, ini secara khusus nih Mbak, kita mau bertanya nih. Dapat kabar katanya Mbak Heni ini hadir kemarin di acara Seruan Salemba, di mana para guru besar, ada budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, sivitas akademika, dan praktisi pendidikan, tokoh pendidikan seperti Mbak Heni sendiri hadir, menyerukan kegelisahan, kegundahan hati. Nah, kalau yang ngomong itu saya, orang itu selalu menuding, nah kamu kan jubirnya 01, pasti partisan. Kan gitu. Tapi kalau Mbak Heni kan bukan bagian dari tim ses mana-mana, ya kan? Tidak partisan juga, tetapi hadir menyerukan kegelisahan. Ada apa Mbak sebenarnya biar pemirsa Sinau itu diedukasi, di-share sebetulnya. Jangan-jangan banyak yang nggak tahu ada hal yang sangat apa ya istilahnya meresahkan sebetulnya buat kelangsungan hidup kita sebagai bangsa dan negara ini. Monggo Mbak. Saya senang sekali. Kalimat yang Mas Indra sebut adalah untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan bernegara. Saya merasa itu kalimat yang sangat penting dan itu menunjukkan memang justru kegelisahan ini adalah berdasarkan keinginan kuat agar bangsa kita itu tetap memegang nilai-nilai kesepakatan yang sudah dipegang oleh para pendiri bangsa ini. Yang sekarang ini kelihatannya sangat, ditinggalkan dan bahkan boleh dibilang dipunggungi. Saya melihat bahwa suara setiap orang itu sangat penting. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli usianya berapa, setiap suara berharga. Dan Ya. itu pula yang membuat saya ingin ikut hadir pada seruan Salemba, karena saya rasa itu yang harus kita lakukan semua untuk menyadari suara kita berharga dan bersuaralah. Itu yang kalau ditanya alasannya. Nah, kalau ditanya mengenai kegelisahan, saya yakin Mas Indra merasakan hal yang sama. Tapi saya ingat sekali ya, tantangan-tantangan yang saya dapatkan ketika saya menyuarakan kegelisahan itu, menunjukkan bahwa ternyata dunia pendidikan ini memang kehilangan kemandirian.
kita Oke. tidak cukup kuat untuk selama ini untuk menumbuh kembangkan kemandirian pada anak-anak kita, untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis dan senantiasa melihat kembali seberapa jauh suatu kebijakan itu adalah tepat, gitu. Kemampuan untuk berjarak dan melihat dari orang, itu kelihatannya belum kita miliki. Karena ketika saya bersuara yang pertama pada saat itu di Maklumat Juanda, banyak sekali, saya mendapatkan kritik melalui, Japri ya, teks Japri bahwa menyesali dan di situ ditulis bahwa, Mbak Heni ikut pada mereka yang menghujat. Hmm. Saya nggak paham di mana penghujatannya dan disebut menghujat dan memaki dan di mana makiannya, karena yang ada adalah suatu kritik berdasarkan suatu fakta dan mengungkapkan satu kegelisahan yang juga mengungkapkan bahwa sebaiknya bagaimana gitu. Jadi tidak ada satu hujatan apalagi suatu makian. Nah, kalau itu tidak dilakukan, kalau memang kita semua memilih untuk diam dan bersetia pada manusia. Oh ya, saya adalah anggota dari TKN 2019, ketika Oke. pasangan Jokowi. Nah, kalau kita hanya bersetia pada manusia, tapi bukan pada gagasan dan pada ideologi yang dipegang, maka saya rasa bangsa ini mempunyai masalah. Karena manusia itu bisa saja berubah. Apa yang kita kenal di awal belum tentu sama dengan apa yang kita kenal sekarang. Ya. Dan sebagai pimpinan negara, sebetulnya memang tugas beliau adalah untuk mendengarkan kritikan kita, kan? Ya. Karena justru itulah yang membuat bangsa ini kuat seharusnya, gitu. Saya nggak tahu apakah ini cukup cukup rangkaiannya cukup jelas, Mas Indra, tapi kira-kira itulah Hmm. bahwa kita harus bersuara, bahwa kita harus tahu persis apa yang membuat kita bersuara, Ya. dan kita harus tahu persis bahwa kita punya hak suara itu justru untuk memperlihatkan kepedulian kita pada bangsa ini. Sepakat, sepakat. Dan itu yang disampaikan oleh Albert Einstein kan. Beliau mengatakan dunia itu nggak akan hancur oleh mereka yang berbuat kejahatan. Tetapi hancurnya justru terjadi saat orang-orang yang melihat kejahatan itu terjadi, tapi mendiamkannya. Nah, kita ini dalam upaya tentunya bukan bukan memihak siapapun, ya kan. Ya, Tapi tadi saya suka dengan kalimatnya Mbak Heni, kita tuh harus setia pada bumi pertiwi, pada ya, ibu pertiwi, ya, pada setia pada Indonesia, bukan setia pada manusianya, entah itu presiden, entah itu ketua DPR, entah bos kita atau siapa, tapi yang paling penting justru harus setia pada negara Republik Indonesia. Jadi termasuk kalau kita bicara sekarang perangkat negara ya, mau ya, itu polisi, mau itu tentara, mau itu ASN, keliru kalau setianya kepada manusia. ya, Tapi setianya harus pada negara Republik Indonesia karena juga sumpah mereka kan juga pada ya, negara kan, bukan pada presiden A, presiden B, atau komandan A, komandan B kan gitu. betul ya. Sumpahnya jelas dan itu sumpah itu menurut saya harusnya diresapi itu setiap saat diresapi kembali. Ya Dan cuman mungkin ada tadi Mbak, ada penggiringan kalau apa ya setia tuh pada manusia. Kalau kalau nggak setia itu tidak loyal, itu nggak ini kan kan banyak sekali narasi-narasi seperti itu. Nah, tugas kita nih mengingatkan lagi nih Mbak. ya, ya, saya setuju sekali. Eh, dan sebetulnya kan ya Mas Indra, yang membuat kita orang-orang dari dunia pendidikan ini menjadi cemas,
itu kan justru karena hilangnya contoh kan. Betul, Contoh itu betul. sangat penting. Ya, Dan saya sebelum saya ketemu Mas Indra, saya sengaja tanya beberapa teman guru. Saya akan ketemu sama Mas Indra nih. Menurut teman-teman, apa sih yang paling menggelisahkan ketika kita bicara mengenai kebangsaan? Sebagian dari mereka mengatakan gelisah untuk mengajarkan etika. oh iya. Gelisah ketika mengajarkan nilai-nilai, ketika mendorong bahwa integritas itu di atas segala-galanya. Itu sangat menggelisahkan justru karena mereka sendiri paham bahwa apa yang dicontohkan oleh negara sangat buruk saat ini. Ketika saya bilang negara tentu adalah pemerintah ya dan segenap eh, kekuasaan yang berada dalam sekitarnya. Nah, eh, padahal bukan hanya soal sumpah kan ya Mas Indra. Ada nilai-nilai Pancasila yang dilanggar. Oh ya. Ada amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak ditepati. Semua itu sebetulnya yang bolak-balik disebutkan dan yang paling paling jelas juga adalah ketika kita mengingat kembali, ingat nggak Mas Indra, ada yang disebut revolusi mental yang digaung-gaungkan itu. Kayaknya udah Nah, lama banget itu. udah lama banget. Padahal satu revolusi kan harusnya nggak berhenti kan, nggak berhenti pada kertas di awal Iya, sebagai satu jargon. Kan di iya, situ disebut dalam nilai utamanya ya adalah iya, integritas, etos kerja, gotong iya, royong. Coba iya. dalam integritas dari sisi mana kita bisa mengatakan bahwa di sini ada kesetiaan pada negara, ada kesetiaan pada amanah yang diberikan untuk pemerintah yang dibentuk. Nggak ada yang ditepati. Nggak ada melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, nggak ada. Nggak ada memajukan kesejahteraan umum, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru-baru ini misalnya ada ungkapan yang bikin saya sesak napas ketika Pak Luhut mengatakan kira-kira kalimatnya begini. Itu yang kritik-kritik saja yang merasa negara ini jelek keluar aja dari Indonesia. Mhm. Di mana letak persaudaraan kita? Sebagai saudara, kita tuh memang harus saling mengingatkan. Kalau Iya, ada yang kemudian melenceng, bukankah tugas yang lain untuk mengingatkan sehingga kembali ke tujuan yang sudah disepakati dari awal? iya, Dan dari situ kelihatan sekali bahwa bukan saja tidak mencerdaskan ini, tapi juga tidak melindungi bangsa dan tidak memajukan kesejahteraan karena kesejahteraan termasuk di dalamnya adalah kesadaran di mana semuanya bisa berperan. Dan ini nggak ada. Hanya dengan kalimat itu saja runtuh itu sudah. iya. Sangat disayangkan ya, karena kalau kita bicara bangsa ini, itu kan adalah bangsa yang majemuk. Ya, Artinya dari awal kita mulai dengan perbedaan, ya ya, kan? Perbedaan ya, budaya, perbedaan adat istiadat, mungkin cara berpikir, ya ya, kan? Cara hidup. Tapi ini arahnya kita sekarang nggak boleh berbeda, Mbak. Kalau ya, berbeda suruh pergi dari Indonesia kan gitu. ya, Jadi ya, ada yang merasa lebih berhak tentang Indonesia daripada kita. betul, betul, betul. Dan tantangannya gimana kita akan mendidik anak-anak kita kan jadi susah. Itu kan sudah bertentangan tadi dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar. Gimana kita mau mendidik sedangkan yang berlaku itu sesuatu yang justru bertentangan. Hmm. Kita Mbak Mbak Heni ini kan juga pegiat anti korupsi, ya kan? Gimana sekarang kita mau didik anak tentang anti nepotisme coba? Ya, Kan kan diketawain sama anak-anak kita gitu loh. Kalau kita ngomong nepotisme itu ya, buruk, kita sudah melampaui reformasi itu untuk kan diketawain kita Mbak gitu. Pak Indra ngomong apa sih kan gitu loh. Gak laku Pak, udah gak zamannya kan malah digituin kita. betul. Gimana tuh Mbak? Ya, memang runtuh, memang runtuh. Ketika kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila aja ya, Ya, eh, nilai spiritual yang memperlihatkan kecintaan pada semesta.
Lalu kita dengar bahwa untuk menggampangkan, untuk memudahkan mereka yang ingin ingin berinvestasi dalam tambang, kalau saya tidak salah ingat ya, Bibip menyebut 6 hari. Undang-undang itu digolkan 6 hari cuma. Jadi itu sudah memperlihatkan ya, dalam semesta juga ini ada satu hal yang dilanggar. Kemudian dalam nilai kemanusiaan, bagaimana bisa misalnya kita semua ini diminta untuk menerima akan ada perpindahan ibu kota yang membutuhkan begitu banyak keterlibatan manusia ke sana dan juga manusia di sana untuk penyesuaian diri, dan di sini menyangkut kehidupan untuk masa depannya, sekolah dan begitu banyak. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bagaimana kebijakan bansos kemarin itu memperlihatkan bahwa yang lebih didorong adalah ketergantungan-ketergantungan. Jadi dana bukan dipakai untuk lebih serius dalam soal pendidikan dan dalam soal kesehatan, tapi lebih dalam melihat gelontoran-gelontoran uang yang sebetulnya perlu kita pertanyakan lagi, dan justru mempertanyakan itu karena kita cinta pada bangsa ini, karena kita ingin bangsa ini nggak hancur gitu. Karena kita tahu bahwa dana kita terbatas. Dan kalau terbatas, harus ada prioritas. Dan kalau harus ada prioritas, maka pendidikan dan kesehatan itu harus menjadi prioritasnya. Tapi Masih kan bisa utang, Mbak. lalu yang bayar sopo? Ya anak cucu kita lah kan gitu. Kita ini sekarang per orang, termasuk cucunya Mbak Heni itu udah punya utang 50 juta loh per orang, kondisi hari ini kan gitu. Dan itu kalau tadi IKN itu jadi, nambah lagi Mbak utangnya per Iya, dan orang yang harus pertanyaan kita tanggung. perlu gitu. Seberapa sih Nah, perlunya? Dan seberapa, ini kan kebijakan besar ya. Ini ya, adalah keputusan besar, ya, menyangkut keuangan yang besar. Nah, ya. seberapa banyak sebetulnya kebijakan-kebijakan ini mengikut sertakan masyarakat? Kita tahu kan dalam RUU itu sering sekali itu dilibas begitu saja. Tidak Ya. ada partisipasi bermakna di Oh mana ya. lembaga-lembaga yang berkepentingan gitu ya, di luar pemerintahan itu Hmm, sungguh-sungguh didengarkan, lembaga adat atau apapun yang berhubungan dengan itu tidak ya, sungguh-sungguh didengarkan. ya. Partisipasi bermakna itu sungguh-sungguh dianggap bukan bukan hal penting. Karena Hmm, seperti Mas Indra tadi katakan bahwa kebijakan itu ya satu arah, itu dianggap yang paling benar, itu dianggap yang paling bagus menurut perspektif dari hmm. penguasa. Ya, betul sekali yang Mbak Eni sampaikan, karena kita punya pengalaman kan dengan erusi Stiknas itu juga Ya, hampir aja nasibnya ya seperti IKN, ya, seperti apa Cipta Kerja. Itu kalau nggak kita-kita ini yang aktivis pendidikan berakrobat, iya, dan mungkin beruntung juga ya pendidikan itu nggak dianggap penting sama pemerintah kan. iya, Jadi, tidak dianggap penting. Jadi jadi nggak masih ngotot, diloloskan. nggak Bolehlah ngotot itu kan didengerin. Betul, betul. Saya setuju gitu. bahwa mungkin karena dianggap tidak penting. Tapi Iya. menyedihkan ya bahwa bahwa prioritas ini tidak terlihat dengan jelas sehingga kita tidak bisa bergerak bersama. Padahal kalau Iya, bergerak bersama itu kan luar biasa kuatnya kita. saya tuh juga herannya kan, level pemerintah itu sepertinya nggak paham bansos itu sebetulnya apa. Kalau buat saya nih kalau belajar sedikit-sedikit tentang kebijakan publik ya, bansos itu dipakai sebagai jaringan pengaman sosial supaya masyarakat itu bagian dari tadi melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia supaya mereka nggak mati kelaparan. Yang kedua juga supaya mereka nggak jadi kriminal Ya. karena jadi mencuri kan merampok karena nggak punya uang. Jadi tujuan utamanya itu sebagai jaringan pengaman, bukan untuk dipolitisir kan gitu, untuk mendorong misalnya melakukan sesuatu.
bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kampanye, tapi kan yang saya kaget juga ternyata kita punya presiden yang tugasnya bagi-bagi bansos, Mbak. Iya. Padahal Tapi, Pak RT aja cukup kan gitu. Ini harus presiden loh yang bagi-bagi bansos sendiri. tapi di sana ya kelihatan lagi, Mas Indra, bahwa ternyata ya Hmm. rasa pantas itu harus Oh iya, betul-betul ditumbuh kembangkan. Kepantasan. ya, Karena kalau kita cuma berdasarkan hukum, lalu dengan pasal-pasal, lalu dengan gagah menyebut, tuh lihat, ini yang diambil juga pasal yang menguntungkan kan, bukan ya, pasal-pasal lain yang sebetulnya harus dipahami secara utuh, bukan cuma ya. pasal yang menguntungkan itu saja. Itu kan memperlihatkan bahwa sikap yang sungguh-sungguh, sikap penguasa mencari pembenaran, tetapi melupakan fungsinya sebagai pengayom. Pengayomnya tuh dilupakan, karena kalau pengayom, maka kepantasan itu sangat dijaga. Pantas nggak Hmm. sih? Pantas Oh nggak? betul. Dan pertanyaan pantas apa enggak ini kan hanya bisa ditanyakan bila mana seseorang tidak diliputi dengan nafsu kan. Ya, Bisa berjarak aja, lalu melihat kembali, dengar dengan baik, itu mhm, lebih bisa dengar pantas nggak ya? Gitu. ya. Kalau sudah dipenuhi dengan eh, nafsu ya, memang sudah nggak lihat lagi, memang sudah membabi buta. Kasihan ya babi ya, kok saya baru ingat membabi buta diksinya. Orang yang bisa berpikir tentang kepantasan adalah orang yang masih punya rasa malu, Mbak. Iya, Ini Mbak Bivit kan juga mengatakan ini mereka ini tahan malu yang nggak peduli kan gitu. iya, Akan menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan itu kita lihatlah apa sekian banyak loh guru besar yang ngomong, iya, sekian banyak budayawan yang ngomong, sekian banyak iya, eh, tokoh agama, iya, tokoh masyarakat bicara, tapi nggak didengerin, Mbak, kayaknya. Ini kan sampai, berarti kan Mbak Heni sendiri termasuk yang udah kedua kali nih menyuarakan apa secara terbuka ya. iya. Tapi itu kan bukti tidak didengar. Nah ini ke depannya gimana Mbak? Kalau tetap tidak didengar, apa yang akan terjadi atau apa yang mesti kita lakukan sebagai rakyat ini? Sebetulnya memang ya, sebetulnya eh, saya tidak bisa membayangkan kalau sampai terjadi chaos. Itu Oke. saya ingin membayangkan itu ya. Saya masih masih berharap bahwa Jokowi akan memperbaiki kesalahannya, melihat betapa besar dampak dari kesalahan ini untuk bangsa ini, dan dari itu mengambil sikap yang lebih jelas, mundur kalau memang itu adalah sesuatu yang berdasarkan yang terbaik, atau membuat kebijakan-kebijakan yang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya gitu. Tapi saya kok agak agak pesimis bahwa akan ke sana. Mendengar kemarin Pak Luhut lalu bilang yang menganggap dan yang kritik itu keluar Kritik-kritik. dari Ya. Indonesia aja gitu. Hmm. Sehingga jangan-jangan memang kita harus mulai melihat kemungkinan-kemungkinan untuk tidak hanya berbicara tapi berbuat. Saya tidak tahu apa itu gitu. Tapi kalau suara sudah tidak didengar, lalu apa gitu? Ya. Apa yang menjadi kekuatan kita gitu? Kan harus ada langkah berikut yang kita pikirkan kan untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya. Karena bagaimanapun juga kita semua bertanggung jawab untuk menyelamatkan keadilan, menyelamatkan demokratisasi, menyelamatkan eh, prioritas-prioritas yang harusnya kita hadapi agar tidak menjadi beban untuk anak cucu kita itu kan. Hmm. Sebisa mungkin kita harus melakukan itu kan, nggak ada pilihan kan sekarang ini. Iya, saya tuh merasa kayak yang namanya reformasi itu nggak pernah terjadi kan gitu. Dengan apa yang ada sekarang tuh kayak kayak Terhapus lewat saja, betul, gitu. betul. Tapi ini juga memperlihatkan ya Nah, eh, kedangkalan seseorang.
Oh iya, Jangan-jangan ya, jangan-jangan memang tidak cukup berefleksi, tidak cukup berpengetahuan, tidak cukup menyerapi kecintaannya pada bangsa, sehingga hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat bahwa ada kesenjangan yang luar biasa dalam soal pendidikan dan situasi kesehatan, situasi pendidikan, situasi kesehatan dari bangsanya dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada keberpihakan justru pada mereka-mereka yang tertinggal. Itu kan sebetulnya memperlihatkan adanya keterbatasan ya, keterbatasan. bukannya malah desainnya seperti itu, Mbak? Ya, justru desain itu yang memperlihatkan adanya keterbatasan dan apa ya? Karena kalau rakyatnya cerdas nggak mungkin mau terima bansos, ya kan? Mau kalau rakyatnya sejahtera nggak mungkin bansos itu dipolitisir, nggak mungkin Oh, di saya bicara mengenai keterbatasan dari pimpinan negara. iya arti iya betul. Tapi kalau saya malah pikir jangan-jangan justru dia terlalu pintar, jadi malah mendesain supaya Maka rakyatnya bodoh. itu mengerikan. Saya membayangkan bahwa menggunakan keterbatasan rakyat untuk melanggengkan kekuasaan itu buat saya sangat mengerikan, Mas Indra. Saya membayangkannya tuh kejam sekali ini gitu. Meskipun langkahnya ke arah sana gitu, tapi ini kejam sekali. Karena ini berarti apa yang dilakukan oleh para penjajah di mana di mana kita tidak dibuat mandiri itu terjadi. Dan saya jadi kangen Prof. Tilaar yang mengatakan bahwa kemandirian itu apa yang kita tidak miliki. Kalau beliau masih hidup sekarang, saya nggak bisa bayangin dia dia akan mengatakan apa. Karena dia mengatakan dengan jelas dalam pusat pendidikan tuh negara harus ditambahkan, bukan hanya 3 dari Ki Hajar Dewantoro, tapi ada 3 porsi sentra ya, 4 sentra ya. betul. Eh, Malah 5 kan yang satu, yang kelimanya global. Tapi eh, saya melihat bahwa kalau dari sisi ini kekurangan yang paling terasa adalah semuanya terasa hanya di permukaan, tidak memakai rasa atau rasa, dan cinta negara itu adanya di rasa. Ya. Kepantasan adanya di rasa. Ketika membangun sesuatu, mempertanyakan kembali, ini yang menggunakan siapa ya? Apakah betul saya memudahkan atau justru menambah gap itu? Itu ya cuma rasa. Pertanyaan itu hanya bisa timbul bila kita menggunakan rasa. Ya, Ini nggak ada sekarang. Dan itu menyulitkan guru. Sangat iya, menyulitkan guru. sangat. Ya guru orang tua juga kan, bagian dari pendidikan Ya, juga orang ya tua. orang tua kan juga guru kan? Iya. Iya, gimana bicara tentang kita kan pasti mendidik anak kita untuk mau bekerja keras, ya kan? Untuk yang namanya membangun karir itu dari nol. Kalau anak sekarang lihat loh, cukup punya paman yang di Iya, dia sana, punya bapak yang di sini dong. Itu betul. yang menentukan karir, bukan kerja keras. Buat apa kerja keras? Gitu. Iya. Dan memang Nah, ada beberapa narasi yang dibalik ya, bahwa seakan-akan ini senior-senior tidak mau bahwa yang muda-muda maju. Loh, sudah jelas masalahnya bukan soal usia, tetapi soal cara, bukan soal mudah, tapi soal menabrak hukum, bukan soal. Jadi semua itu memperlihatkan kembali kedangkalan berpikir. Dan nah, celakanya, sebagian dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, masih berhenti pada pemujaan orang. nah, Sayang sekali. ya, Padahal banyak di antara mereka yang sebetulnya memiliki potensi untuk bersama-sama membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik gitu. Tapi memilih untuk memuja manusianya gitu. itu Saya kira-kira berhubungan dengan ini nggak? Dengan tentunya posisi, dengan kemudahan, dengan yang saya banyak lihat begitu Mbak terus terang. Jadi apa ya? Betul yang sampaikan Mbak ini tadi, saya berinteraksi dengan kubu tersebut
itu kita nggak bisa loh pakai yang namanya ilmu pengetahuan, pakai teori, pakai dasar-dasar ini. Pokoknya eh gitu ya. Modelnya pokoknya dan ngegas Pokoknya, gitu loh. iya. Wah, ini kan Pokok- termasuk tadi bicara tentang nepotisme itu. Wah, kamu aja yang nggak mau anak muda maju ini. Nggak. Kan ini kan gimana caranya berdiskusi dengan orang yang kayak begini kan ikut gila kita kan gitu. Dan itu sayangnya itu menjadi tantangan kita dalam lintas generasi juga. Betul, Kan betul. sebagian besar itu masih dalam itu tadi bahwa pemujaan pada manusia membuat jadi kehilangan sikap kritis, kehilangan kemandirian, Ya. kehilangan kemampuan belajar. Hmm, Tidak ingin belajar untuk melihat lebih baik latar hmm, belakang dari pendapat ini apa. Nggak belajar lagi gitu. Padahal begitu kita mandek, ya berhenti semuanya. hmm. Dan itu memang menakutkan ya. Tapi senangnya adalah begini. Saya selalu mencari sesuatu yang membuat saya masih senang. Senangnya kita punya teman dan banyak teman kan, Mas Indra. Saya tuh Oh, kalau ketemu Anda tuh saya merasa tenang. Umurmu di bawah saya merasa tenang. Saya merasa eh, ada yang meneruskan. Lalu saya melihat yang lebih muda lagi, guru-guru muda yang mengatakan bahwa akhirnya kami begini. Itu memang jadi mengajarkannya ke murid itu memang menjadi pilihan kalian. Kalian mau menjadi pemimpin yang seperti apa? Memang jadi pilihan. Pada saat kalian jadi pemimpin, punya kekuasaan, kalian mau seperti apa? Jadi akhirnya pendekatannya memakai apa yang ada sekarang ini dan kemudian dihadirkan kepada murid, kamu milih sendiri aja. Kamu nanti kalau mau jadi pemimpin mau seperti apa gitu. hmm. Supaya setidak-tidaknya mereka tahu bahwa ketika mereka memilih gitu ya, ada hal lain yang masih harus mereka pikirkan, yaitu rasa adil. Ya, Dan rasa adil ini bererat hubungannya dengan kepantasan. Dan ya, kepantasan ini erat hubungannya dengan nilai spiritual. Kembali hmm, Pancasila lagi, kemanusiaan, keragaman, kesepakatan atau demokratisasi, keadilan. ya. Semua Pancasila yang bolak-balik kita anggap sebagai dasar saja dilanggar sendiri kok. Termasuk ketuhanan yang Maha Esa kan, Itu, bukan iya, manusia yang kita kultuskan, tapi Tuhan. Tuhan iya. itu cuma satu kan gitu. Jadi nilai Iya, spiritualnya habis. iya, iya, iya. Nilai-nilai dalam Pancasila itu dilanggar. Tapi Hmm, guru tentu perlu justru untuk melihat ini semua, membiarkan anak-anak untuk melakukan analisa, mencari berita-berita, kemudian membayangkan kalau mereka nanti menjadi pemimpin, mereka mau pemimpin yang seperti apa dan bagaimana mencapai ke sana gitu. oke. Karena tanpa itu ya kita memang betul-betul cuma menunggu aja. Padahal kan kita masih harus tetap bisa berjuang. Nah ini Mbak, mungkin pertanyaan terakhir lah kan. Kalau kita melihat ya apa yang terjadi sekarang nih, bahkan sepertinya penguasa itu nggak takut dengan rakyat yang turun ke jalan. Karena mereka merasa, oh tentara di tangan kita, polisi di tangan kita, Wah, dan kekuatan. nanti kekuatan semua di tangan kita, nanti kita kita tangkap-tangkapin aja kan gitu. Kita anggap makar lah, kita inilah kan begitu. Itu dikriminalisasi adalah hal yang biasa. Nah, ini apa lagi yang bisa kita perjuangan seperti apa lagi, Mbak? Yang kalau kalau betul-betul yang kita suarakan itu kegelisahan kita sama sekali nggak digubris, sama sekali nggak dianggap, bahkan kita nanti akan dijadikan musuh negara. Kan? Hmm. Apa yang masih bisa kita lakukan? Saya sih secara ini idealis ya. Hmm. Saya masih berharap bahwa kita semua menciptakan sel-sel yang sehat. Oke, Jadi oke.
sendiri menciptakan sel-sel yang sehat, yang terus bersuara, yang terus memperjuangkan nilai-nilai yang kita anggap menjadi kesepakatan kita. Jadi kita tidak mengkhianati kesepakatan itu dan Ya, mencoba untuk meneruskan itu untuk negara, untuk bangsa ya. Nah, ya, pada saat yang lain, saya juga berharap karena sekarang ini kan kita kalau mau dibilang secara kasar ya, kita kan sudah digadaikan ke parpol ya. Sehingga kekuatan ini kan pada saat seluruh parpol itu sudah disatukan menjadi barisan nasional misalnya, maka tidak ada lagi yang bisa menjadi oposisi yang mengingatkan. Yang bisa saya harapkan adalah masih ada perasaan cinta negara dari partai-partai politik yang ada untuk kemudian dengan berani menjadi oposisi. Sehingga dari situ suara-suara rakyat ini bisa disuarakan dengan lebih terarah. Sehingga juga pada saat yang sama kita tahu kita ya, masih punya wakil gitu. Jadi menguatkan wakil-wakil kita itu menjadi sangat penting. Dan betul. semoga sih parpol-parpol ini tidak pragmatis dan eh, begitu membutuhkan dana sehingga semuanya bergabung ya. Dan Hmm. mudah-mudahan tidak demikian gitu. Karena saya rasa eh, kita masih punya harapan-harapan bila mana eh, mereka yang cinta pada bangsa ini justru sekarang melihat dengan lebih jernih betapa bahayanya kalau seluruh kekuatan itu menjadi satu. Tidak Ya. ada lagi ada cermin yang bisa memperlihatkan kamu salah jalan ini gitu. Kalau cermin itu tidak ada, maka yang akan menjadi korban selalu adalah justru mereka yang papa. Ya. Selalu. Dan kesenjangan akan menjadi lebih tinggi lagi dan penderitaan untuk mereka yang selama ini sudah menderita, saya kira akan terus berlanjut. Akan lebih menderita lagi, lebih parah Ya, lagi penderitaannya. ya. Gitu. Ya. Oke, jadi paling nggak kita harus berpikir positif ya, walaupun berat kan gitu Cari. tantangan. Harus terus tantangan kita sekarang mencari harapan-harapan itu. Kita perlu menguatkan diri kita dengan menumbuhkan harapan-harapan melalui lingkungan-lingkungan yang ada dan saya yakin kita bisa. Jadi Ya, menciptakan sel-sel yang sehat dan bersama-sama bergandengan, kita pasti bisa. Kita, kita pasti ya. bisa. Dan kembali kita menengok sejarah kekuatan Orde Baru dulu kayak apa kan gitu. Bicara tadi semua parpol itu ya nurut sama Ya, Pak Harto kan gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang tangan Tuhan yang membuat terjadinya reformasi. Walaupun memang berdarah, walaupun memang menyedihkan, tetapi itu yang membuat perubahan yang harusnya lebih maju buat bangsa ini ya, lebih baik buat bangsa ini. Tapi ini mundur lagi nih kan gitu loh. Mudah-mudahan kita diberikan lagi kekuatan dari atas ya Mbak, yang karena kalau kekuatan kita sendiri terus terang udah hampir habis nih Mbak. tapi zaman Pak Harto itu kan juga kita masih punya PDIP ya, yang merupakan sempalan dari PDI. Nah, Itu iya, itu kan belum belum berdiri sempalannya, PDIP-nya, baru baru apa sempalannya. namanya? Iya, Inilah. Ya itu kan bagian dari kekuatan yang sangat kecil, tapi ya, kemudian berubah punya efek bola salju kan gitu ya. ya, Ya, betul. ya. Mm. Apa. Oke, terima kasih Mbak Heni Terima atas kasih ya, terima kasih Mas Indra untuk kesempatan curhat. loh kita justru ini bagian dari kita menyemangati teman-teman kita, Mbak, yang Ya, masih punya harapan, ya kan? ju- Kita harus saling menyemangati kalau kita yakin apa yang kita perjuangkan ini memang layak diperjuangkan, harus diperjuangkan karena kita tidak lari dari cita-cita pendiri bangsa, cita-cita konstitusi, cita-cita dasar negara kita. Kita bukan menjadi sok Pancasilais, sok dari ini, tapi kita ingin justru mengembalikan itu. ya, Kan itu keinginan kita bersama dan nggak ada untungnya buat kita pribadi kan. Ini bukan ya, ya, untuk ya, kelompok kita, bukan untuk kita pribadi, untuk kita bersama. ya, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Terima Heni. kasih Mas Indra, sampai Sampai jumpa ketemu. lagi.
Jangan kapok ya kalau saya undang lagi, kita Sama ngobrol lagi. sekali enggak. Terima kasih, terima kasih. Ya, oke, pemirsa Sinau, demikianlah bincang-bincang kita dengan Mbak Heni Supolo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi dikatakan kita harus tetap semangat, perjuangan ini makin panjang, masih panjang dan berat, tapi memang layak diperjuangkan. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share link YouTube-nya ke teman-teman Anda. Sampai jumpa lagi.